YouTube udah ini. Udah belum mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan sekalian, kawan-kawan Lestarilah Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Dwi Rahmat Muftaman, host untuk acara Lestarilah Indonesia kali ini. Lestarilah Indonesia adalah sebuah bincang-bincang, sebuah ruang untuk berbagi ide, berbagi pemikiran, dan menapak masa depan bersama-sama menjadi Indonesia yang lestari dan Indonesia yang lebih baik ke depan. Kita berbicara beragam isu, beragam topik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, pengelolaan social forestry sebagai salah satu fokus utama Latin, Lembaga Alam Tropika Indonesia. Acara Lestarilah Indonesia ini acara kolaborasi antara Lembaga Alam Tropika Indonesia Latin bersama dengan RIMAP Asia. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan sekalian. Kali ini saya bertamu ke seorang sahabat yang punya kegiatan sosial dan profesional yang luar biasa, Yana Arsyadi. Mbak Yana ini adalah seorang perempuan tangguh, seorang konsultan dan menjadi owner dari Yana Arsyadi Consulting, sebuah entitas yang bergerak mendorong dan memberikan kontribusi untuk pengembangan sumber daya manusia. Dalam kegiatan lainnya, Mbak Yana juga menjadi founder dari komunitas yang disebut Merayakan Indonesia, sebuah ruang kolektif dari berbagai profesion, dari berbagai profesional, berbagai stakeholder, berbagai lapisan masyarakat yang berhimpun untuk juga bertukar ide, bertukar pemikiran tentang bagaimana merayakan Indonesia dengan cara mereka ini. Nah, senang sekali saya sore ini bisa berbincang-bincang dengan Mbak Yana. Halo Mbak Yana. Halo, apa kabar? Baik sekali. Terima kasih ya. Di sini Mas Dwi, terima kasih diundang. Lu bisa lihat chat gue. Iya, terima kasih juga bisa memenuhi undangan Lestarilah Indonesia kali ini. Semoga sehat selalu ya. Apa kesibukan Mbak Yana hari-hari terakhir ini? Kayaknya kami itu ngelewati fase-fase gitu loh Mas. Sebenarnya Merayakan Indonesia itu wadah research and development-nya Yana Arsyadi Consulting. Jadi kami tahun 2013 itu merasa bahwa kayaknya ada something that is shifting yang begitu besar gitu, yang kayaknya kita perlu duluan gitu untuk tahu gitu dan memasukkannya ke dalam
pertimbangan-pertimbangan pada saat kita mendesain organization atau institution development gitu. Jadi dari tahun 2013 sampai tahun 2015 itu kami memindai, kemudian tahun 2017 pokoknya gitu deh, 15, 17, 18, 19 itu information gathering, kemudian habis itu kita masak jadi sesuatu, kemudian itu digulirkan jadi eksperimen gitu. Nah sekarang kita udah dalam tahap di mana semua orang udah nungguin nih mau jadi apa gitu. Sekarang itu intervensi kami itu jadi apa sekarang dan siapa sasarannya gitu. Jadi tadinya kami hanya melayani korporasi. Tapi terus saya langsung lihat bahwa pada saat itu saya ngerasa banget bahwa korporasi itu bagian dari satu sistem yang lebih besar gitu. Kalau saya nggak ngerti ininya gitu, apa semestanya, terus saya nggak bisa desain sesuatu dengan lebih baik lagi gitu. Jadi sekarang saya udah ditungguin klien-klien lama gitu. Cuman mereka masuknya lewat asosiasi. Jadinya kayak gitu, Mas. Jadi merayakan Indonesia, mengapa namanya merayakan Indonesia? Jadi waktu saya di perusahaan, kalau saya diminta untuk bikin transformasi, itu karena saya kepengen jadi the best consultant, kan kepengennya dengan dana yang saya tidak memberati perusahaan, dampaknya sebesar-besarnya. Jadinya kami selalu nyari tapakan-tapakan mana yang low hanging, yang 20-80, 20% menghasilkan 80% dampak gitu kan. Jadi terus saya lihat pada saat itu bahwa kalau kita fokus pada kelemahan-kelemahan zaman itu, pada saat semua orang pada saat bikin development untuk organization, institution dan segala macam, mereka pada fokus pada gap. Jadinya terus saya nyoba-nyoba tuh, waktu itu masih belum ngetop banget yang appreciative inquiry kayak gitu. Terus lebih-lebih lagi saya akhirnya memutuskan yang strength based transformation itu. Terus saya lihat pada saat saya akhirnya memutuskan untuk tutup perusahaan, membekukan perusahaan dan bikin research and development, saya berusaha untuk mengumpulkan lebih banyak lagi kekuatan-kekuatan gitu. Jadi strength based, makanya namanya celebrating gitu, Mas. Kan kalau yang untuk bagian yang membetul-betulkan yang salah-salah itu banyak sekali yang ngerjain gitu. Ya, jadi ini lebih kepada pendekatan apresiatif inquiry ya di dalam proses research and development-nya dengan merayakan Indonesia ini. Dan karena ininya apa namanya, salah satu frame-nya adalah yang Pareto itu 20% menghasilkan 80% itu, maka saya selalu mencari di mana kita bisa leverage hal-hal yang nggak kelihatan orang, yang luput dari penglihatan kita gitu, tapi sebetulnya bisa leverage dan bikin kita melompat tinggi sekali gitu. Pada saat itulah saya terus pergi ke desa, ke daerah dan segala macam. Iya, dari Facebook merayakan Indonesia itu saya lihat banyak aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan merawat merawat jati diri desa gitu. Ada tour untuk bisa mendorong pembatik di Lasem misalnya ya, supaya mereka terus bisa berkarya, atau juga merawat arsitek-arsitek unik yang dibuat oleh ya nenek moyang kita yang ada di kampung-kampung itu, yang makin hari makin juga terpinggirkan. Nah, bagaimana sebetulnya kawan atau Mbak Yana CS ini merayakan Indonesia itu untuk memberikan kontribusi pada kehidupan desa yang lebih baik? Jadi ceritanya, Mas, kenapa begitu? Itu sebetulnya karena pengen
seperti yang saya cerita itu kita kepengen menyasar area-area di mana sebetulnya kita bisa terbang karena itu begitu. Jadi intinya adalah bahwa DNA, jadi tradisi itu adalah atau batik segala macam itu adalah jati diri kita. Sebetulnya ada ceritanya sih kenapa saya sampai ke pemahaman itu. Jadi tahun 2012 itu saya lumpuh. 2011 sampai 2012 itu saya lumpuh, kemudian Nggak saya bisa harus jalan berobat ke maksudnya. nggak bisa jalan. Hmm. Saya berobatnya ke Malaysia dan saya lihat bahwa di Malaysia itu orang-orang Merawat ya really tradisi mereka. pada saat itu orang-orang di Malaysia itu lebih seimbang. Dan pada tahun-tahun 2009 gitu, saya juga mulai pada saat itu bikin desain untuk perusahaan itu pakai positive psychology, Mas. Jadinya yang disasar itu well-being, jadi bukan ngejer apa namanya monetary aja gitu, Ya. tapi balance gitu kan. Terus saya lihat di Malaysia ini kenapa ya kok mereka rasanya lebih lebih sense of well-being ya pada saat itu kok lebih pas gitu. Saya perhatiin kayaknya gitu. Pada saat itu tuh memang karena mereka homogen, sense of DNA-nya tuh kuat sekali gitu, Mas. Jadi terus waktu saya balik, saya lihat unhappiness kita itu banyak sekali disebabkan karena kita menginginkan sesuatu yang bukan kita gitu. Kan saya Dan waktu itu menjadi ada sesuatu di yang lain. pada saat itu kan saya ada di ini ya, ada di korporasi. Jadi saya sering sekali tuh lihat yang kita harus turun kalau kita pergi ke pameran, kita harus turun dari mobil yang dibikin oleh orang dari luar negeri. Kita pakai baju yang dibikin oleh Orang negara lain. di Eropa, rambutnya harus berwarna seperti orang Eropa gitu. Jadi terus kita jadi gimana mau happy gitu kan. Jadi terus tapi kita kan nggak boleh ngejudge gitu loh Mas, kalau kayak gitu-gitu gitu kan. Jadi selama lumpuh itu saya nulis tentang karena saya belajar di positive psychology itu bahwa prediktor happiness itu salah satunya adalah dari bersyukur dan maksudnya semua yang ada di Alkitab itu sebetulnya prediktor happiness. Tapi kan saya lagi bicara sama orang-orang yang harus pakai bahasa sekuler. Jadi saya bikinlah cerita-cerita yang mengappreciate hal-hal kecil ini. Makanya Instagram saya namanya The Album of Small Things. Bayanginlah, masa orang mau kalah sama ada wanita setengah baya yang harus berbaring, kagak bisa jalan, tapi ngerasa hidupnya paling bahagia karena bisa lihat matahari yang dia nggak pernah lihat biasanya sunset, tapi karena sakit nggak usah kerja jadi bisa lihat sunset gitu Mas. Kadang-kadang bisa duduk depan jendela gitu ngeliatin kambing gitu di bawah Mas, saya di lantai 32 gitu. Terus mengamati leadership ala kambing gitu. Rasanya kok bahagia banget gitu Jadi Mas. Nah orang itu dibawa untuk ya kayak orang dibawa untuk bersyukur ya atas apa yang dia punya gitu dan menikmati apa yang ada pada dirinya dan sebetulnya di dirinya itu kaya tapi kalau kita tidak merasa ada kekayaan di dalam diri kita ya kita akhirnya merasa miskin terus ya merasa tidak punya dibanding orang lain. Apakah di desa juga begitu Mbak Yana ya? Barangkali kalau kita analogikan gitu ya, sebuah komunitas di desa, kalau kita lihat kecenderungan desa kan orang rumah-rumah yang tadinya kayu dengan arsitektur yang unik dan cantik, punya pesan-pesan setiap sudut-sudutnya gitu ya, diganti dengan tembok, diganti yang pilar-pilar besar-besar gitu ya. Jadi membangun sesuatu dengan menjauhkan apa ya identitas atau kekayaan sendiri. Apakah bisa nggak kita analogikan ya gitu? Mas, saya bikin jembatan dulu mengenai bagaimana sebelum kita bisa jadi happy dan saya ketemu tentang merayakan itu, saya kan harus nemuin gitu resepnya gimana gitu. Jadi saya bereksperimen dengan teman-teman misalnya waktu itu di perkebunan gitu Mas. Jadi ternyata being planters itu, jadi planters di kebun itu belum dilihat sebagai profesi yang membanggakan pada saat itu gitu.
Jadi saya belajarnya dari situ, terus saya bikin program namanya Planters Leadership gitu, yang mewajibkan mereka untuk paham sekali bahwa planters itu sama mulianya dengan dokter, dengan kayak gitu loh Mas. Jadi Ya, ya, ternyata ini ya. berhasil. Nah itu terus saya coba sampai saya ketemu sama sekelompok anak muda dari Lasem yang undang saya datang ke Lasem, dan kemudian saya lihat ada satu daerah di mana ini saya minta maaf ya sama sahabat-sahabat dari Lasem, tapi pada saat itu tahun 2012 2013 itu they're not thoroughly happy. Karena pada saat itu rumah-rumah keren-keren yang usianya ratusan tahun itu mereka mungkin Ganti semua. ngerasa kebebanan sekali. Ini kok ada rumah-rumah tua-tua ini loh gitu loh. Maksudnya mereka ngerasa mau diapain gitu. Ada yang dipreteli, ada yang pokoknya kayak gitu. Ya, Kok kok ngerasa jadul banget gitu ya, dia ya, merasanya ya. Kok nggak ya, modern gitu ya. ya. Tapi karena kacamata saya dari luar, jadi saya menggunakan kacamata saya dan teman-teman yang saya bawa ke sana untuk melihat menunjukkan ke mereka betapa kayanya mereka gitu Mas. Betul, Yang saya betul. kerjakan itu adalah Ya. ngejar matahari pagi-pagi. Saya beli 12 sepeda, percaya nggak Mas? Saya taruh di rumah semua orang. Waktu itu saya masih punya CSR, dana saya, perusahaan saya sendiri setelah saya tutup itu. Nah, oh iya, waktu itu saya udah sembuh deh, saya udah bisa jalan lagi, makanya terus saya punya kaul Setelah bahwa saya sekitar mau kerja. 2013 ke atas ya. Terus jadinya itu orang-orang dipaksa naik sepeda, ngejar matahari. Saya lihat dengan mata kepala sendiri betapa teman-teman itu kalau boncengin saya ngelewatin sawah itu kayak malu gitu. Atau malu atau bosen atau apa gitu loh Mas. Mereka mengharapkan yang tumbuh di sawah adalah perumahan yang keren gitu. Betul, Nah, tapi kita piknik, kemudian kita foto-foto di depan bangunan-bangunan tua itu. Terus habis itu pokoknya kita benar-benar deh, saya bawa yang dari luar negeri terutama, supaya mereka percaya gitu bahwa this is the way to go gitu, dengan merawat. Terus perubahan apa yang terjadi setelah, pasti sampean ke sana tidak sekali dua kali ya, Oh, beberapa saya kali tinggal ya. Mas di sana. Oh, malah tinggal di sana ya. Iya. Nah, Perjuangannya susah banget. nah, perubahan apa yang terjadi setelah mereka memahami bahwa budaya mereka itu kaya sekali gitu. Dari satu segi Gini Mas, arsitektur bangunan saja ya, luar biasa. jadi Belum lagi batik kan. iya. Batik Lasem itu luar biasa tuh, cakep. Jadi mungkin saya bisa bilang bahwa pendekatan merayakan Indonesia itu agak lain karena kita punya resep gitu. Contohnya saya menggunakan informal leaders gitu. Dan saya opinion leaders itu saya temenin banget gitu. Dan itu saya bawa ke Jakarta. Jadi sebelum saya mulai apapun, supaya cepet gitu loh Mas waktunya. Jadi saya nggak usah bawa-bawa gitu. Saya bawa semua ke sini, bawa semua kekayaannya itu, saya temukan dengan semua orang yang menghargai semua yang mereka punya. Mereka lihat sendiri dari 640 potong batik yang mereka bawa itu, hanya sisa berapa ratus gitu. Can you believe that gitu Mas? Dalam waktu singkat sekali. Dan yang paling penting adalah saya membantu mereka memotong jalur ini ya, yang jalur tadinya, pemasarannya. iya, jadinya tadinya itu si pengrajin itu nggak bisa langsung ke sana, tapi mereka kan bawa yang punya bude-budenya, tante-tantenya gitu Mas. Jadinya terus itu terjual, jadinya harganya jadi cuma 150, 750, tapi ada patokannya, jenis kain, warna, dan kayak gitu-gitu. Jadi nggak bisa digoreng-goreng yang harganya dulu 3 juta gitu, batik Lasem Mas. Gitu Mas. Jadi terus tiba-tiba, nah itu saya bawa ke teman-teman saya profesionals. Nah, waktu saya bawa ke Jakarta itu, frame-nya adalah itu Mas, prototipe untuk pendidikan publik, terutama kalau untuk saya itu adalah teman-teman di dalam perusahaan. Jadi teman-teman saya yang profesionals itu di perusahaan, itu
mereka nggak begitu suka gitu pada saat itu budaya-budaya nonton-nonton pameran kayak gitu kayaknya apa sih gitu kan. Jadi saya bawa mereka, terus mereka akhirnya bikin tuh Mas jembatan kayak mentor, menti gitu. Jadi berapa Ya, orang ya. temenan sama sahabat-sahabat dari Lasem ini gitu. Jadi terus ada jembatan rural urban gitu Mas. Kami belajar banyak dari mereka mengenai kekuatannya, keteguhannya mereka tentang identitas, dan mereka belajar dari kami soal profesionalisme gitu. Tapi mereka nggak kurang profesional juga. Betul. Untuk bidang yang mereka geluti, mereka profesional gitu ya. Sangat. Mulai dari pertanian misalnya, perdagangan yang mereka jual produk-produk lokal atau makanan gitu ya, mereka adalah profesional juga. Nah, saya senang sekali nih ada Mbak Yana bisa sharing karena Lestarilah Indonesia ini kan sebuah ruang perbincangan yang meskipun akan banyak bersentuhan dengan social forestry, tetapi kita ingin berbincang dengan seluas mungkin halayak publik, bukan hanya orang yang paham tentang social forestry, tapi kita ingin juga ngobrol dengan para profesional seperti Mbak Yana, para coach seperti Mbak Yana juga, berbincang dengan budayawan, berbincang dengan aktivis hak asasi manusia, apapun ya, karena kita ingin memperluas spektrum perbincangan dengan fokus social forestry supaya social forestry menjadi mainstream di dalam pengelolaan hutan masa depan di Indonesia. Nah, bagaimana menurut Mbak Yana ya dengan pergaulan yang intens dengan para profesional berbagai perusahaan, berbagai sektor, kemudian melakukan pendekatan dengan appreciative inquiry, mengajak mereka datang ke desa dan warga desa juga mendapatkan manfaat dari kunjungan dan interaksi itu. Nah, bagaimana barangkali juga merayakan Indonesia ini bisa mempromosikan social forestry, Mbak? Bisa banget Mas, banget Mas. Jadi gini, sebetulnya yang kami lakukan itu kan sebetulnya kan mencari titik-titik transformasi ya Mas. Jadi kalau umpamanya titik-titik transformasi itu kalau saya biasanya pakai, maaf ya, agak ini banget gitu, agak theoretical sedikit aja. Jadi si Peter Senge itu bilang bahwa ada 5 titik yang harus diperhatikan pada saat kita bikin change gitu. Satu adalah perubahan mindset. Nah, yang perubahan mindset yang kami lagi dengungkan itu adalah mereka ulang atau reimagine bahwa kekayaan tuh kayak apa gitu. Sama dengan di hutan gitu kan, Mas. Ya. Kenapa hutan itu bikin kita merasa miskin padahal hutan kita seperti itu benar-benar impossible sama sekali karena dari keragamannya saja gitu. Kita udah luar biasa. Dulu botanical garden kebun raya yang cuma ngumpulin pohon dari sana sini aja jadi mercusuar, terus bikin kita reputasinya amat tinggi, semua saintis datang hanya gara-gara kita punya sesuatu yang bisa bikin kita berenang di blue ocean. Kita nggak punya lawan. Nah, ini kita punya semua hutannya sekarang. Karena kita melihatnya dari sisi gelondongan, jadinya kita nggak bisa kaya. Kalau umpamanya kita ngelihatnya kayak gitu, kalau kita selama kita ngelihatnya kayak gitu. Jadi kalau umpamanya kita ngelihatnya seperti Mas Dwi melihatnya, yaitu dia adalah bagian dari sistem dan di setiap titik kita bisa meningkatkan setinggi-tingginya manfaat seperti yang Mas Dwi juga bilang, ada apa itu Mas, ada forest bathing di dalamnya kan kayak. Iya betul, ada medicinal plant, ada energi terbarukan, ada sumber-sumber kosmetik, wah banyak sekali sebetulnya. Pokoknya Mas, jadi kalau umpamanya kita mau sedih soal hutan pun bagi saya mestinya nggak mesti gitu, karena kita bukannya nggak reversible gitu loh Mas. Jadi sebetulnya kalau saya boleh ngomong gitu ya, pertama-tama adalah kita nggak usah sedih,
Karena kalau mami kita mau fokus sama yang apa namanya perbaikan, Mas tulis sendiri apa yang Mas lakukan, Latin lakukan dalam mendorong social forestry dan apa yang terjadi sekarang itu udah suatu titik terang gitu. Maksud saya itu. Dan kemudian bahwa saya ketemu dengan sekelompok rimbawan yang amat intens gitu berpikir untuk hutan lestari gitu kan Mas. Dan semuanya memikirkan perbaikan, mungkin nggak sih gitu? Nggak mungkin lah Mas gitu loh. Orang pahlawannya banyak banget gitu. Itu satu. Terus kedua, dari sisi bahwa kita ada di Katulistiwa ini saja, kita di pinggir garis Wallace yang tidak ada di dunia manapun, nggak ada gitu. Yang kita punya biodiversity kayak kita gitu kan Mas. Gitu. Belum lagi kalau digabungkan dengan budayanya dan segala macam. Kemudian yang saya lihat lagi adalah sebetulnya banyak sekali sekarang seperti yang ada teman kita di dalam komunitas itu bicara, overregulated mungkin Mas. Jadi kurang natural gitu. Jadi saya memperhatikan seperti ini paralelnya. Kira-kira 10-12 tahun yang lalu, desa itu kayak hutan, overregulated, terlalu banyak pemain di dalamnya, kemudian ada template dari pusat, diblok gitu oleh teknokrat, dibikin apa namanya, dibikin cetakan-cetakan semua seragam gitu. Padahal kayak si Jeffrey Sachs bilang di dalam The End of the Poverty, dia bilang apa? Clinical economics, bahwa setiap approach yang kita harus lakukan ke setiap elemen dari yang kita mau betulin itu, dia benar-benar amat sangat unik gitu. Jadi kita harus hati-hati sekali di setiap ininya gitu kan. Nah, tadi tertarik mengenai overregulated tadi, Mbak Yana. Apakah di social forestry, tadi bicara soal forestry keseluruhan ya, sekarang kita masuk ke social forestry, juga ada kecenderungan overregulated menurut pandangan sampean dari jauh gitu ya? Saya belum terlalu mendalami. Dan kalau yang saya dengar dari perbincangan dengan Mas Dwi, dengan yang saya baca sendiri atau saya pelajari, sebetulnya enggak ya. Maksudnya social forestry ini enggak ada alasan untuk enggak terbang gitu, menurut saya mestinya gitu. Yang kurang saya rasa adalah arus dari bawahnya. Jadi mempublikkan kesadaran ini bahwa ini tanggung jawab semua gitu, tanggung jawab bersama. Jadi saya dulu dengar bahwa Anies Baswedan itu bilang bahwa tugasnya yang tercerahkan untuk mencerahkan yang kurang tercerahkan. Tapi saya nggak mau bilang bahwa yang tercerahkan. Iya, saya nggak mau bilang bahwa orang urban itu lebih tercerahkan atau orang rural itu kurang tercerahkan. Sama soalnya Mas, saya belajar banyak sekali dari rural gitu, dari desa gitu, sehingga banyak sekali bagian di mana kita kurang tercerahkan gitu dan mereka amat sangat tercerahkan. Jadi gitu loh Mas. Jadi kita mestinya kan saling belajar nih gitu. Nah, makanya sebetulnya jembatan rural urban itu, dan saya rasa social forestry itu bisa jadi jembatan yang bagus sekali untuk bikin masyarakat itu mungkin ya, untuk kalau mamanya kita bisa bikin prototipe Mas. Jadi kita bikin prototipe yang super cemerlang, fokus sama 5 tempat saja dulu gitu, dan ragamnya bagus gitu. Misalnya mewakili timur, mewakili ini, mewakili pulau besar, mewakili pulau kecil, 4 aja gitu. Tapi sukses banget gitu. Ukurannya apa gitu kan Mas? Ukurannya kalau menurut saya ya Mas ya, kalau menurut saya yang namanya kesejahteraan sebesar-besarnya bisa didapat, tapi objeknya yang untuk bikin kita kaya itu tetap intact gitu. Itu kan gila, keren banget gitu loh. Nah itu sebetulnya
cita-cita yang kita sebut sebagai desa Wakanda itu. Jadi desa Wana Kanaya Sembada, kita singkat Wakanda. Desa yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, tapi bisa merawat dan melestarikan hutannya, karena hutan bagian dari kehidupan masyarakat di situ dan sumber kehidupan di situ. Maka mau tidak mau harus menjaga kelestariannya. Dan desanya modern gitu. Jadi desa yang memberikan kemakmuran, hutannya lestari dan modern. Nah, itulah cita-cita yang ingin kami wujudkan Bisa. seperti yang hasil studi kami di Social Forestry 2045. Jadi saya setuju tadi Mbak Yana, ya, perlu ada prototip ya. Kita sedang eksplorasi nih tempat-tempat di mana yang kita bisa bersama-sama masyarakat di situ mewujudkan cita-cita itu. Saya kira akan menarik ya. Tentu masing-masing tempat seperti Mbak Yana sampaikan tadi punya karakter dan jenis kekayaan masing-masing. Nah, itu tidak boleh kita hilangkan. Justru menggunakan itu sebagai landasan untuk mewujudkan desa Wakanda tadi. Iya, pasti bisa. Saya pikir kalau umpamanya satu desa bisa di pinggir hutan, terus kita rekam pada saat mulai program seperti apa, kemudian nggak usah sampai 1 tahun, Mas, setengah tahun aja, yakin saya setelah apa yang Mas kerjakan atau kalau kerja sama Memerayakan Indonesia gitu, saya yakin pasti kita bisa tunjukkan pakai ini, pakai bottom line, pakai growth, pakai dolar, pakai apapun gitu. Iya kan, Mas? Ya. Karena sebetulnya memang kita akan banyak melakukan apa ya, eksperimen barangkali ya kita menyebutnya kalau cocok gitu. Maksudnya eksperimen itu mewujudkan desa Wakanda itu pasti harus ada inovasinya. Tidak bisa kita membuat sesuatu yang baru tapi menggunakan atau merujuk dengan apa yang ada sekarang, misalnya sistem ekonomi gitu ya. Sistem ekonomi kalau kita tidak menemukan atau mengaplikasi pendekatan ekonomi yang baru, ya maka kita akan ikut di dalam arus ekonomi mainstream yang sekarang, yang kapitalis misalnya. Yang kalau udah terjerumus pada mainstream seperti itu ya mungkin agak sulit untuk membuat sesuatu yang baru gitu. Padahal di dalam perbincangan tentang sistem ekonomi itu sudah muncul misalnya model ekonomi donat misalnya ya, yang dimunculkan oleh siapa, ilmuwan atau ekonom dari Inggris, Kate Raworth. Nah, dia memunculkan gagasan untuk membuat ekonomi donat karena melingkar seperti donat. Jadi semua sumber daya diambil dari situ dan berputar gitu, tidak ada yang menjadi sampah. Nah, mungkin model-model ekonomi baru itu yang akan kita terapkan di tempat-tempat yang akan menjadi desa Wakanda. Mas, saya boleh ngomong sesuatu nggak, Mas? Gini, silakan. Kan sebetulnya yang punya hutan, maksudnya gini, yang merasa berhak memikirkan hutan itu kan ada macam-macam ya, Mas ya. Ada KLHK, ada kita, ada pokoknya banyak gitu. Saya bayangkan kalau duduk bareng-bareng gitu, apa visinya sama nggak ya? Karena gini, kalau kita, Mas gitu, kita kan mengharapkan luasan hijau sebesar-besar ya gitu. Iya. Itu bisa conflicting interest apa enggak gitu. Jadinya maksud saya sebelum ada regulasi, ada segala macam gitu,
bagus juga gitu kalau umpamanya ada hajatan gitu, santai-santai aja gitu, yang Iya. ngomongin arahnya sama nggak sih? Semua punya gambaran yang sama nggak sih? Gitu loh. Oke. Kalau umpamanya visinya kayak yang Mas gambarin tadi tuh yang bagus, yang ada gambar kartunnya tadi tuh loh Mas. Ya, Gitu. Kalau kayak grafisnya. gini gimana gitu kan Ya, Mas? ya, Gitu. ya. Dan nggak mesti harus social forestry aja loh. Maksud saya hutan secara keseluruhan ya kayak gitu gitu. Gimana gitu kan? Betul, harusnya seperti itu ya. Iya kan? Iya betul Mbak Gitu. Yana. Tidak Ya, hanya jadi social saya forest ya, tapi bayangin gitu ya Mas. makanya itu sebetulnya mimpi kita adalah social forest itu sebagai entry point. Iya. Pengelolaan masa depan hutan Indonesia itu mestinya Oh, seperti itu itu. maksud Itu Mas. maksudnya. Lah iyalah Mas, orang itu udah fundamental kok Hmm. gitu. Jadi itu memang harus begitu. Jadi saya bayangin nih Bu Menteri gitu, Bu Menteri kan? Betul ya? Hmm. Ibu kan ya? Kenapa? Iya, Ibu Menteri. Oke. Ya. Terus mas-mas gitu. Terus siapa lagi? Pengusaha-pengusaha kelapa sawit gitu misalnya. Atau siapa gitu. Terus duduk bareng-bareng gitaran gitu di api unggun gitu. Terus ngomongin ngobrol-ngobrol gitu. Terus habis itu ngelihat hutan bareng gitu. Terus mikirin seperti apa? Visinya sama nggak ya? Gitu loh. Betul nggak sih gitu bahwa kita, nah itu satu. Terus kedua gini Mas, semua orang yang keputusannya ada di wilayah publik, terutama kalau kita lagi bicara hutan, sekarang kita lagi bicara hutan, Hmm. keputusannya mempengaruhi di disenggolnya hutan dalam cara apapun gitu. Mereka pernah ke hutan nggak? Hmm. Pertanyaannya. Ya, Itu. belum tentu ya, belum Nah, tentu. Mas, kenapa Masa ada saya cerita? bikin Ya, silakan Mbak. jadi kerjaan merayakan Indonesia itu, Mas, itu adalah sebetulnya pendidikan yang dibungkus dengan cara-cara gila Hmm. untuk shifting mindset gitu. Hmm. Makanya saya bawa pengusaha gede kaya raya gitu ke desa gitu, gila banget gitu, Mas, untuk bikin dia jangan ketakutan kalau kehilangan duit, karena Hmm. yang namanya kayak gitu-gitu loh, Mas. Ya, ya, ya. Nah, kembali ke visi bersama tadi, Mbak Yana ya. Ya tentu kalau kita ngumpulin banyak orang, ngumpulin banyak organisasi, pada awalnya akan punya macam-macam individual vision ya. Nah, karena itu penting bagi kita kalau kita misalnya ingin melakukan sesuatu di kampung, di desa misalnya, itu bisa dimulai dengan perbincangan soal masa depan yang mereka inginkan tuh kayak apa, yang kita inginkan tuh seperti apa. Sehingga dari situ kita eh, bisa menata kalau sudah ada titik temu, kita punya visi yang sama, kita bisa melihat titik yang sama ke depan. Nah, maka bagaimana memulai untuk melangkah ke situ. Saya kira visioning itu akan penting sebagai titik awal agar orang bersama-sama tahu mau menuju kemana nih kalau nggak ada Ada 2 visioning. cara, Mas, Hmm. sebetulnya kalau saya lihat. Yang saya lakukan itu di daerah-daerah yang tempat saya tergantung kulturnya kan. Ya, Kalau ya. di Lasem itu saya ketemu sama semua, komponennya, bisa duduk bareng karena mereka kesandriannya kental, Mas. Hmm. Sangat mudah gitu. Jadi terus kita duduk bareng, semua duduk bareng-bareng, semua komponen daerah merumuskan kita mau Hmm. kemana, kita Betul. dan Betul. yang kerennya adalah yang minta itu, Pak Camatnya sendiri gitu. Tapi ada juga ketika di mana Pak Bupatinya nggak terlalu, apa namanya, maksud saya agak ada keputusan-keputusan yang rada kontroversial. Hmm. Saya boleh ngomong ya? Nggak apa-apa ya? Ya, nggak Saya apa-apa. namanya juga Yana gitu, maksudnya sembarangan aja ya. Ya. Maaf Pak Bub gitu ya, Pak Bupati Rembang gitu, misalnya. Waktu itu saya nggak begitu dekat karena memang ada keputusan-keputusan beliau yang saya nggak terlalu support gitu. Hmm. Tapi yang saya pakai adalah saya nggak pernah mau diajak ketemu beliau. Saya tuh gawat banget. Bandel ini ya. Mereka, si teman-teman dari Rembang ini ngelihat Lasem seperti itu, kan mereka kepengen
pengen kayak gitu. Jadi Hmm. saya itu kayak di trik gitu, supaya saya lagi bicara, Pak Bupatinya datang, terus denger. Saya cerita tentang pengamatan saya dan segala macam, terus saya tunjukkan ke Pak Bupati, ini loh, pahlawan-pahlawan kamu itu banyak, jenengan itu banyak sekali gitu. Ini dia orangnya gitu. Jadi dia lihat sekali apa yang dikerjakan oleh teman-teman di lapangan, kemudian visi kita seperti apa dan segala macam. Saya ingat beliau waktu itu bilang, Bu Yana dan komunitas pecinta Rembang, tolong internasionalkan kami, katanya gitu. Dan itu yang saya lakukan. Kami oke sekarang. Jadinya saya rasa sebentar lagi kami mau re-entry ke sana, karena teman-teman saya di sana udah nungguin nih, ada yang bilang, Mbak Yana kalau ini jadi sesuatu penelitiannya, please come again, saya mau bikin sesuatu yang bisa direplicate di beberapa tempat gitu. Saya pengen ajak Mas Dwi juga, karena kan kita mau bicara low hanging fruit kan. Di sana itu, Mas tahu nggak Mas, yang namanya hutan itu Mas, hutan di Kajar itu, begitu purba, tapi di dalamnya ada nangka, ada duren, maksudnya kita bisa lihat bahwa yang namanya hutan menghidupi rakyat itu tuh dari ribuan tahun lalu pasti, karena kelihatan sekali purbanya, tapi anehnya ada buahnya gitu. Dan ada lagi isu tentang hutan di sana yang teman kita dari Timur itu Pak Timbul itu sampai gemes karena dia yakin sekali bisa benerin. Jadi di antara Rembang sama Blora itu tahun 98 pada saat Gus Dur nggak ada, Gus Dur naik, itu ada euforia. Ya, penebangan hutan. Habis itu hutan. Ya. Jadi itu sebetulnya dengan semangatnya orang-orang Rembang yang saya tahu hobinya nanam, itu bisa Mas, hutan itu. Jadi saya dikembalikan lagi ya. hal-hal gila-gila kayak gitu loh Mas. Ya. Karena bikin hutan itu mungkin, itu reversible gitu loh Mas, bukan impossible. Ya. Nah, saya ingin menyinggung tadi Mbak Yana mengatakan tentang internasionalkan gitu ya. Ini saya akan challenge Mbak Yana ini. Karena kalau dalam gagasan Social Forestry 2045 itu kita mendorong justru desa itu ekonominya hidup di desa. Dia tidak perlu misalnya dia di situ sebagai produsen kopi terbaik, maka yang menikmati dan yang membeli itu adalah masyarakat di desa dan tetangga-tetangga di situ. Tidak perlu diekspor. Ngapain yang terbaik produk dari masyarakat kok diekspor gitu ya. Jadi seringkali kita itu menikmati sisa-sisa yang remah-remah yang sudah low quality gitu. Nah, kita ingin mendorong masyarakat justru mengapresiasi apa yang mereka terproduksi dengan terbaik. Kalau ada kopi terbaik itu, mari kita ciptakan ekosistem yang bisa, ekosistem lokal gitu ya, yang bisa menyerap kopi terbaik mereka. Ada kafe, ada produk-produk, berbagai produk turunan yang berbahan baku kopi, misalnya kue atau permen atau apapun gitu ya, diproduksi di situ. Sehingga ekonomi itu berputar di situ karena ekosistemnya, ekosistem social forestry di desa atau beberapa desa dalam satu ekosistem yang lebih luas itu hidup dan berkembang gitu. Jadi Mas, kopi lasem. Kopi lasem itu tadinya mereka nikmati sendiri dan segala macam. Waktu kita bawa ke Jakarta, saya bawa ke Starbucks, saya pokoknya rayakan sedemikian sehingga mereka bergairah. Akhirnya apa? Mereka jual ke luar negeri? Enggak, mereka belajar kemasan, mereka belajar single blend, mereka belajar kayak gitu. Tapi mereka berniaga di antara mereka sendiri aja. Gitu loh Mas. Dan jadi menghargai quality mereka ya. Jadi itu sebetulnya yang Mas, kita bicara bukan, orang itu bicara tentang ekonomi gitu. Orang bicara tentang bisnis gitu. Tapi sebetulnya
kalau kita mau balik lagi, kita mau bicara dari sisi agama juga sama, dari sisi hakikat juga sama. Sebetulnya kita tuh yang kita lakukan itu berniaga namanya. Jadi sisanya itu kita numpang hidup di atasnya gitu. Jadi kalau umpamanya kita bisa, ya kan? Kalau umpamanya kita bisa santai melakukannya berniaga seperti itu, gitu, seperti teman-teman dari LASEM melakukan dengan kopinya, itu Mas, aduh benar-benar deh, yang namanya sejahtera itu, ya sejahtera gitu, karena memang kopinya mereka. Mereka Mas, nikmati ya. ya, tapi waktu bicara tentang internationalization, saya nggak bicara tentang LASEM, saya bicara tentang Rembang. Rembang itu Mas, gimana coba Mas, kalau umpamanya kita nggak bicarain internasional sulit, karena potensinya itu levelnya itu internasional memang. Mereka punya perpustakaan yang dibuat dari gereja Portugis, yang kayak gereja Belenduk gitu, kerennya setengah mati. Mereka punya perpustakaan, mereka punya museum yang level kualitasnya luar biasa. Mereka punya, memang sulit Mas. Tapi saya berpikir begini, waktu kita bicara internasional, itu saya lagi bicara tentang apa produk yang setinggi-tingginya kita bisa create gitu. Misalnya, jika kita, makanya saya bikin komunitas itu Mas, karena apa? Kalau saya bisa bikin second home tourism, jadi orang yang berinvestasi di sana seperti Pak Kir Johari dari udah pergi ke sana dari Singapura, datang ke sana. Dia nggak akan bikin friksi, dia nggak akan bikin apapun karena dia cuma mau keindahan, tapi dia akan membantu rumah-rumah yang mau rubuh itu. Aduh Mas, you cannot believe. Orang teriak-teriak soal LASEM, saya teriak-teriak soal Rembang karena yang namanya beautiful houses itu udah nggak terperikan. Bisa nggak Mas dibayangkan bahwa di sana itu dulu, di Rembang itu adalah orang-orang terkaya di Jawa karena hasil bumi. Kombinasi antara mereka punya uang dan berjalan mungkin sampai ke Eropa, sampai ke Pineng dan segala macam, kombinasi uang dan pengalaman itu bikin mereka bikin arsitektur yang kagak ada duanya di dunia karena mereka punya uang, mereka udah terekspos pada sesuatu. Jadi arsitekturnya itu aneh ya, luar biasa. Gimana kalau nggak kita bikinin museum, museum dalam arti apa ya? Museum beneran gitu, jangan sampai dihancurin gitu Mas. Aduh, indah luar biasa gitu. Rembang itu mungkin bisa dikatakan sebagai global city ya, karena dia memang kelasnya bisa ke kelasnya bisa sampai ke situ. Internasional itu, iya. Saya bayangkan seperti dulu di Bali, dia dikunjungi orang yang jatuh cinta tinggal di sana, tapi mereka kita bisa belajar this time bahwa kita nggak perlu jadi bule gitu misalnya. Jadinya si bulenya boleh gitu belajar jadi Rembang. Jadi maksudnya, tapi secara non fisik mungkin kita bisa belajar banyak juga dari orang-orang barat gitu. Jadi yang saya bayangkan tuh Mas, yang masyarakat internasional yang datang ke Rembang itu, dan memang sudah saya bawa beberapa, itu adalah orang-orang yang membawa pikiran-pikiran baru untuk warga Rembang. Kemudian mereka mendapatkan banyak hal tentang Rembang. Seperti waktu itu saya bawa. Saya belum pernah itu ke sana. Kenapa Mas? Belum pernah berkunjung ke Rembang sama LASEM, pingin. Jadi ada satu teman saya, bekas presidennya Rotary Club itu, dia bilang, Rotary. Dia bilang, kan saya bilang, Mas, itu si Pak Bupati minta standar kita di internasional kan. Dia bilang, boleh nggak dunia internasional standarnya dirembangkan? Iya, menarik itu ya. Oke. Nah, sebelum kita menjawab yang bertanya, ini ada yang bertanya, Mas. Ada yang bertanya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan lagi nih. Tema kita ini kan menata social forestry, merayakan Indonesia dari desa. Nah, menurut sampean gimana tuh tema ini?
Bisa nggak tuh Gini Mas, gini melalui Mas, menata social forestry kita bisa merayakan Mas gini Mas, Indonesia dari kalau desa nih? Indonesia itu adalah piramida, maka dasar terbesarnya adalah desa. Persis. Mungkin nggak kita memperbaiki apapun di Indonesia ini bukan lewat desa, apalagi hutan. Hmm. Jadi udah pas banget gitu loh Mas. Nggak Oke. mungkin gitu loh Mas, Iya, aneh iya. banget gitu. Dan lucu banget, saya suka bingung gitu loh Mas, Hmm. banyak sekali urusan-urusan yang kita bisa titipkan sebetulnya sebagai pendidikan juga gitu Hmm. untuk para pengurus desa, seperti hutan ini Iya, gitu kan Mas, iya, gitu iya. dibikinkan skema di mana mereka jadi insentifnya jangan uang atau apapun gitu, tapi berupa apa gitu loh Mas, yang kan gini ya, saya selalu berpikir tentang kepala desa ini juga, mereka itu gajinya kecil, Hmm. tanggung jawabnya luar Betul, biasa berat. betul. Saya lihat sahabat-sahabat saya tuh, "Bu, saya nggak bisa ikut Zoom ya Bu ya," terus ngirim fotonya dia udah pingsan gitu karena sampai jam 12 malam sama Mendes, sama ini segala macam. Belum lagi jam 12 malam tok 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 ada warga Iya, datang kayak jadi gitu Mas. Gimana nggak pingsan? kesibukannya Gajinya luar rendah. biasa ya Jadi kalau mamanya merawat kita bikin merawat warganya. inggih. Jadi gimana kita bisa bikinkan skema mungkin reward-nya berupa pendidikan gitu atau beasiswa, tapi terus dikaitkan dengan indikator-indikator yang ada hubungannya dengan misalnya layout desa, tata Hmm. apa namanya Mas? Ya layout ya. Desain, ya Yang desain maksud saya landscape-nya ada ya. Ya, hutannya, ada gitu loh habis ya. Mas, gitu. Iya, betul, Misalnya betul. gitu, mereka tata gitu Iya. kan dengan cantik gitu. Nah itu jadi indikatornya, terus hadiahnya ini gitu. Dan dipikirkan, saya bingung ya, kenapa orang-orang mikirin tentang anggota DPR dapat pensiun dan segala macam gitu. Kepala desa lah yang mestinya dapat pensiun. Dan saya mikir gini juga, kalau anggota DPR kagak dikasih gaji segede itu, orang rebutan nggak sih Mas ke situ gitu? Aduh, Ya, saya kok ngomong gitu ya? Ini live ya Mas ya? iya live. Live ini Mbak di IG. Oh iya, iya kawan-kawan yang ingin melihat ini di YouTube Lembaga Alam Tropika Indonesia dan juga streaming di IG Latin_ID. Di Instagram juga ada, Mbak. Jadi bagi saya Mas, merayakan social forestry itu udah pas banget gitu. Jadi merayakan hutan di desa gitu ya Mas ya? Iya, jadi kita kan peran social forestry itu sebetulnya cukup strategis kalau pandangan Latin ya. Karena dia bisa menjadi sumber kehidupan, sumber inspirasi bagi masyarakat yang ada di situ. Dan tapi persoalannya kan banyak nih yang dihadapi oleh social forestry seperti hasil studi Latin tahun 2021 itu ada 7 hal yang membuat social forestry ini tidak berkembang dengan seperti yang diharapkan gitu. Padahal kan pemerintah sudah menetapkan ada 12,7 juta tuh yang dialokasikan untuk perhutanan sosial. Nah, tapi dari 12,7 itu Mbak Yana, itu hanya barangkali sekarang 5 juta hektar saja yang sudah ada izinnya. Jadi memang ada proses prosedurnya ya dari pemerintah untuk mendapatkan lahan perhutanan sosial itu. Nah, yang sudah dikeluarkan perizinannya sekitar 5 juta hektar. Tapi yang 5 juta hektar ini pun yang punya quality, yang hutannya memberikan manfaat konkret ke masyarakat, itu persentasenya kecil juga gitu. Jadi tidak seluruh yang 5 juta hektar itu sudah punya quality yang bagus. Ada pemerintah itu mengkategorikan ada quality platinum gitu ya. Platinum itu pengelola social forestry yang sudah bisa ekspor. Nah, itu kasih platinum tuh. Nah, itu cuma ada beberapa saja. Gitu. Jadi dengan menata social forestry, maka kita bisa memulai merayakan Indonesia itu dari desa. Mas, saya berpikir begini selalu, yang tidak diukur tidak dikerjakan. Hmm. Apa yang diukur dikerjakan.
kalau hutan itu tidak dijadikan indikator dalam performance, ya nggak dikerjakan gitu, Mas. Iya mungkin ya. Jadi Ya. kalau menurut saya sih, selama pendapatan daerah diukur dari dolar, dari rupiah, tapi bukan luasan hijau, berapa besar hutan gitu, nggak akan tercapai. Nah, itu juga masalahnya, Mbak. Karena kawasan hutan itu yang mempunyai otoritas itu Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi pemerintah daerah kalau wilayahnya 70% kawasan hutan, itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu terhadap wilayah hutan yang ada di dalam wilayah administrasi pemerintah mereka. Karena kawasan hutan itu sing kuwoso itu KLHK. Mas mau nggak nulis tentang itu? Maksudnya something has to be done mengenai itu, atau kalau Mbak Mei bisa nggak dikumpulkan masalah apa yang terjadi karena itu gitu. Karena gini, kalau umpamanya suatu daerah itu kelewatan hutan, tapi hutannya mereka nggak punya rasa kepemilikan gitu, terus gimana dong gitu loh, Mas. Ya. Oke, coba kita entertain dulu pertanyaan dari partisipan nih. Ini dari Ibu Suci Sinto pertanyaannya, Mbak Yana Mbak di Suci, Indonesia. jangan susah-susah ya. Saya anak bawang, nggak Ini ngerti apa-apa. pertanyaannya begini, Mbak Yana, di Indonesia sendiri definisi makmur, miskin, kaya sangat bias dengan judgement sepihak. Kira-kira menurut Mbak Yana sendiri bagaimana? Nah, itu tuh. Monggo. Mbak Suci, sebetulnya yang kami kerjakan di Merayakan Indonesia itu, senternya itu adalah itu sebetulnya, mendefinisi ulang yang namanya makmur, yang namanya kaya. Karena tanpa itu kita bergerak ke arah yang salah, Mbak. Tapi sebetulnya karena sekarang science of happiness atau science of well-being itu udah keren banget, maka sekarang ada penelitian-penelitiannya kan. Jadi begini, orang yang paling berkuasa di dunia ini adalah orang yang pegang uang kan sekarang. Mereka punya ilmu tinggi sekali secara psikologi untuk mempengaruhi perilaku kita, dan terutama mendorong kita untuk mengkonsumsi. Makanya banyak sekali kebahagiaan itu kalau kita rasa kosong, kita isi dengan mengkonsumsi gitu, Mas, Mbak Sinta, Mbak Suci. Jadi itu yang saya coba atasi dengan, kan saya cuma sendirian, tapi saya punya jaringan besar banget gitu, Mbak. Kita bikin hal-hal yang apa itu namanya, menular gitu. Cerita tentang misalnya kita angkat cerita tentang kaleng peot gitu, yang panjang ceritanya sebetulnya kelihatannya panjang, tapi apa makna di baliknya gitu. Seperti itulah. Dan kegiatan belusuan, kegiatan kayak gitu. Jadi kita berusaha di dalam lingkungan kita sendiri-sendiri untuk, terutama untuk anak-anak muda, menunjukkan bahwa hey, ada loh tipe cool yang berbeda gitu. Cool itu bukan ini, bukan ini, bukan ini gitu, but this gitu loh, Mbak. Kayak gitu. Jadi saya nggak ngerti seberapa sukses ini gitu, tapi kita harus mulai gitu. Jadinya dan yang saya bisa lakukan hanya mempengaruhi yang ada di lingkungan saya aja kan, Mbak. Jadi makanya saya berusaha dengan menulis, dengan bercerita, dengan segala macam, karena katanya Jennifer Acker itu ada scientist well-being dari Stanford terkenal sekali, dia bilang bahwa perubahan yang 360 derajat atau dragonfly effect atau efek capung itu kan, capung itu binatang satu-satunya yang terbang 360 derajat. Bisa Dia bilang, muter ya.
Ya, Itu kayak helikopter. perubahan yang amat sangat cepat sekali. Ya. Itu bisa terjadi karena dua hal, dia bilang. Lewat sosial media, lewat storytelling. Waktu saya lumpuh itu Mas, that's what I did. Dan yang terjadi adalah Mas, ada kira-kira 8 orang apa 10 orang seniman-seniman gede di Indonesia ini mengunjungi saya yang lagi lumpuh itu hanya pengen tanya siapa yang nulis tulisan-tulisan ini gitu. Oh, sampai nulis ya? Nulis Ya, terus lagi selama itu? lumpuh itu saya nulis. Yang itu kaleng busuk itu loh Mas, kayak gitu-gitu. Ya. Kenapa seniman yang datang? Saya curiga bahwa seniman-seniman itu orang yang nuraninya lumayan Halus ya. bening gitu. Ya. Dan mereka vokal, Mas. Jadi karena mereka Perasaannya datang, sensitif. iya, mereka itu yang dorong saya untuk bikin merayakan Indonesia, Mas akhirnya. Anyway, tapi Mbak, intinya adalah bahwa saya lihat, jadi saya bercerita lewat sosial media. Lewat sosial media, saya ketemu teman-teman baru di dunia maya yang saya begitu sembuh langsung saya daratkan gitu Mas. Jadi komunitas. Jadi saya punya rumus lagi sebetulnya. Sesudah diceritakan storytelling, kemudian di grounded kan, kemudian ini dijalin lagi ke lebih besar lagi. Jadi dia bergulir. Bergulir ya. Komunitas. Karena gini Mas, kan Membesar semua terus. yang saya pelajari sebagai konsultan di perusahaan, saya usahakan saya terapkan di sini. Kayak misalnya ya itu tadi appreciative inquiry lah atau apa ya, begin with end in mind atau apalah macam-macam. Oh itu tadi yang Peter Senge punya transformation cycle itu dan waktu saya terapkan di kemasyarakatan saya bingung. Saya tekan di titik ini dia cut ke sana karena nggak ada boundaries-nya kan. Jadi kalau di perusahaan itu boundaries-nya jelas gitu. Jadi kita bisa gitu bikin intervensi gitu. Nah, pada saat itu saya ketemu komunitas, tapi komunitasnya harus yang value-nya sama. Value sama, biasanya memang dapetnya dari dunia maya dulu, Mas. Kalau zaman dulu Facebook, sekarang kita lewat WAG itu kan, gitu, Mas. Kayak gitulah kira-kira. Kemudian dipertemukan offline ya supaya lebih intim lagi terjadi perbincangan. Jadi Mbak, jawabannya aneh banget kan. Jadi sebetulnya di Science of Wellbeing itu kita itu yang saya komunikasikan dengan bahasa yang amat cair gitu ke teman-teman gitu bahwa akhirnya sih kayaknya sekarang udah common ya semua udah adopting bahwa udah sepakat bahwa yang namanya bahagia itu kayak apa gitu nggak ditetapkan seperti yang dulu lagi kayaknya udah ini deh udah. Nah kalau kita kembali lagi ke desa ya berdasarkan beberapa literatur soal urban misalnya itu saya baca ke depan itu masa depan akan ke urban dan makin banyak masyarakat yang migrasi ke urban, melakukan urbanisasi. Mungkin sekitar di atas 70% akan pindah ke urban atau wilayah desanya sudah menjadi urban sendiri gitu. Nah, pengamatan Mbak Yana selama berinteraksi entah itu di desa di Rembang atau di Lasem atau di tempat lain, itu anak mudanya gimana, Mbak? Bagaimana mereka mengapresiasi kekayaan di situ? Bagaimana mereka merasakan hidup di desa itu bisa menjadi sumber well-being yang bagus sebetulnya. Nah, gimana? Saya mau cerita bahwa kalau dia di desa itu, ini ada dua hal yang saya mau cerita, Mas, mengenai well-being-nya teman-teman di desa. Kalau dia pendidikannya cukup, kayak anak-anak muda itu, dia terbuka lewat Facebook, lewat segala macam, dia terekspos tentang banyak hal, maka dia akan appreciate mereka punya wealth dan mereka akan, akan tetap di sana dan segala macam. Yang mungkin lebih nggak happy adalah kalau mereka tidak berpendidikan, maksudnya tidak punya exposure
melihat keluar gitu. Mereka akan terjebak di frame lama bahwa yang namanya keren itu kalau mereka punya foto anak pakai seragam polisi, tentara, sarjana, tempel di dinding gitu. Harus jual sawah untuk melakukan itu. Itu menyedihkan. Itu sebetulnya Mas, kalau diurut-urut bisa jadi sumber korupsi loh. Iya, Ya betul. kan? Gitu. Karena memang untuk dapat seragam itu kadang-kadang harus beli gitu kan Mas. Mereka jual Ya. sawah dan segala macam. Anyway, jadi kalau Mas tanya apakah mereka itu tergantung, makanya saya sekarang dengan teman-teman dari banyak tempat, saya kepingin Mas Dwi kalau berkenan ikut, saya kepingin sekali bikin universitas, lembaga pendidikan yang datang ke desa. Jadi mereka nggak usah jual apa-apa, harus pergi ke sana. Saya nggak ngerti gitu, kenapa gitu harus mereka susah-susah datang ke kita gitu. Nah kemarin itu ada teman saya guru besar Undip yang datang ke sana. Saya rasa kemarin ini dia sempat ada pembicaraan dengan Pak Bupati bikin extension untuk perikanan Mas di Rembang gitu ya. Tapi ini saya ngomong Rembang-Rembang terus ya, nggak apa-apa ya, itu soalnya ini saya sih kayak research and development ground gitu. Tapi yang saya mau bilang adalah it's possible loh Mas gitu, bahwa sekolah itu bisa dibawa ke sana. Saya lihat di Finland itu ada suatu sekolah yang isinya cuma 40 orang, tapi mereka selalu dapat award internasional gitu. Jadi apalagi sekarang ketika yang namanya sekolah tinggi, sekolah atau apapun itu bukan berupa gedung gitu, tapi sistem gitu kan. Jadi seharusnya bisa gitu. Ya, ya. Iya, memang kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini kan banyak anak-anak muda yang sudah mulai antusias ya mengembangkan atau pulang kampung dan membuat satu prakarsa yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Saya sendiri pada ya beberapa bulan yang lalu dengan kawan-kawan dari Latin itu mengadakan ekspedisi dari Kuningan menuju ke Garut. Nah, di antara jalur Kuningan ke Garut itu ada satu kafe, Mbak Yana. Ini menarik nih. Kafe dia lokasinya ya di desa gitu, di pinggir jalan gitu. Tapi kafenya cozy sekali. Nggak beda dengan yang di kota. Dan dikelola oleh anak muda. Dia tadinya kuliah di Bandung, kemudian pulang kampung, bukalah kafe di situ karena di desanya dia itu banyak petani kopi gitu. Jadi itu satu hal yang menyenangkan, membuat kita. Itu tadi saya cerita tentang teman saya yang guru besar itu yang saya undang, Retno Murwani, dia bilang, dia tanya ke saya bawa ke desa yang punya 800 rumah kayu itu Mas. Kita tanya sama anak-anak mudanya di situ, mau nggak dikasih beasiswa sekolah di ini? Ya nggak mau Mas, semua pengen jadi petani kok. Orang mereka kaya, dari bertani itu mereka kaya. Makanya saya suka gemes kalau orang dari itu yang pinter-pinter dari mana-mana itu merasa bahwa mereka lebih tahu tentang desa, kemudian bikin template atau segalanya dan meletakkannya di atas kehidupan orang-orang ini gitu, tanpa mengenali gitu betapa indahnya mereka, bagaimana apa yang dipikirkan, apa yang kesian banget gitu loh Mas, gitu. Saya gemesnya itu cuman itu aja, makanya saya nggak bosen-bosen ngundang-undang teman-teman itu untuk datang ke desa itu karena kita jauh lebih banyak yang bisa dipelajari dari mereka gitu, Iya, Mas. iya betul. Nah ini tadi ada Mbak Inge itu yang menyampaikan lembaga pendidikan yang datang ke desa supaya bisa memberikan pendidikan kontekstual barangkali gitu ya. Tapi repot juga kalau misalnya lembaga pendidikan datang ke desa, kemudian ilmunya itu tidak ada hubungannya dengan konteks desa di situ. Nah ini tambah ambiar itu, Mbak. Enggak, Mas. Ya harusnya lembaga pendidikan datang itu akan
memperhatikan konteks di mana masyarakat yang terdidik tadi tinggal di situ. Saya pernah cerita ya ke Mas tentang Southern Cross University, itu tempat almarhum suami saya dulu profesor di sana. Itu universitasnya di desa. Jadi itu tourism school terbesar terkeren di Australia, di desa gitu Mas. Jadi saya lagi mikir-mikir kita nih loh gitu loh. Banyak sekali yang bisa dijawil-jawil untuk yuk kita bikin sekolahan yuk gitu. Karena yang namanya School of Tourism itu kenapa penting Mas? Karena sebetulnya tourism diperkenalkan kepada desa itu untuk memberi wawasan bahwa mereka bisa menjaga. Kalau mereka menjaga, rewardnya bagus. Jagain hutan ya gitu, karena hutannya akan didatangi dan memberi manfaat mereka gitu ya kalau jadi tourism itu jadi bagus banget. Baru setelah wawasan tourism itu dapat, baru Mas diisi dengan entrepreneurship yang lain-lain, mereka bisa gali yang lain-lain gitu. Bahkan Mas, saya bayangin kalau maunya sekolahnya itu sekolah broadcasting, sekolah ini, masa itu nggak kontekstual? Betul. Kenapa orang desa tidak bisa langsung internasional? Aku lagi bermimpi tentang jembatan lokal global itu loh Mas. Mereka nggak mesti harus ke kota dulu. Kenapa dunia nggak bisa dibalik ya, di flip gitu? Selama ini katanya park atau pemikir-pemikir urban segala macam itu bahwa yang namanya gagasan atau pikiran-pikiran besar itu tercipta di kota. Tapi dia nggak pernah duduk nongkrong di kedai kopi di desa-desa. Padahal pemikiran itu berasal dari desa juga. Nah itu Mas, karena nothing to lose. Jadi gagasan briliannya banyak sekali gitu. Dan saya nggak bicara tentang Rembang aja ya, kan saya juga nongkrong di mana-mana gitu Mas. Nah, salah satu cita-cita Latin juga adalah membuat sekolah yang seperti itu, Mbak, sekolah social forestry. Nah, sekolah social forestry ini gagasannya memang virtual. Jadi sebelum COVID itu kita membayangkan kita perlu ada sekolah yang bisa dijangkau seluas mungkin oleh orang-orang dan pemuda-pemuda di desa, di pelosok manapun gitu, sepanjang di situ ada internet, akan memudahkan mereka untuk belajar gitu. Nah, tentu kemudian akan kita pikirkan bagaimana sekolah virtual ini ada juga dalam bentuk lapangan, sekolah lapangan. Jadi di Mas, tempat kalau Mas kerja sama UT gimana Mas? Karena UT itu ada jangkauannya 34 kakinya di seluruh provinsi, belum lagi di kabupaten-kabupaten. Jadi nempel ke situ aja, karena saya dulu ngajar Mas di UT, bukan ngajar di UT tapi ngajar apa namanya si ujung-ujung tombaknya itu di 34 provinsi. Jadi saya itu tahu menarik tuh, persis. karena UT termasuk leading ya untuk virtual school. Dan yang paling keren dari lembaga kayak UT ini, yang bertahun-tahun mungkin dianggap tidak sekeren misalnya ITB gitu misalnya. Saya suka sekali sama segala sesuatu yang dianggap tidak terlalu keren, karena mereka jadi punya waktu banyak untuk menumbuhkan akar, Mas. Kayak bambu itu, begitu tahun kelima tiba-tiba zut dia menyalip orang lain. Merumpun, ya, Dan tepat. karena mereka terlatih kayak gitu Mas, mereka punya values itu, aduh benar-benar kerendahan hatinya luar biasa gitu. Saya rasa itu yang penting kan. Anyway Mas, saya satu lagi yang saya mau bilang tentang merayakan Indonesia yang saya pengen tanya ke Mas, apakah bisa dipakai buat hutan, itu adalah karena kalau Mas denger ya dari tadi kerjaan saya tuh kayak gerambiang atau apa ya, soft. Pendekatan kami itu amat sangat soft sekali karena value driven kan Mas. Jadi kami hanya berusaha lewat value, kita mendampingi terus membuat islands of excellence itu akan mereplikasi lagi gitu. Gitu Mas. Jadi kita pakai kayak gitu, saya lagi mikir-mikir. Biasanya kami bikinnya itu kayak dari cerita, dari
apa ya, pokoknya sesuatu yang yang soft gitu. Apa kita bisa bikin acara yang bikin anak-anak muda jadi cinta hutan? Karena gini, bagaimanapun kerennya anak-anak desa itu, akhirnya yang menentukan tren itu anak-anak kota gitu. Akhirnya Mas, sama dimanapun gitu, karena mereka masih jadi Mekah gitu. Jadinya kalau umpamanya saya lagi mikir-mikir, yuk bikin merayakan hutan Mas gitu, untuk targetnya anak-anak kuliahan itu gitu. Merayakan social forestry. Wah, menarik sekali itu, Mbak. Gimana? Social forestry kalau umpamanya diterjemahkan dengan istilah yang seperti gini misalnya, merayakan alam tropika gitu gimana? Itu udah benar-benar dahsyat. Waktu saya baca judulnya Lembaga Alam Tropika itu saya mau pingsan. Karena gimana ceritanya Mas 33 tahun yang lalu langsung nangkep dua kata itu alam tropika yang bisa bikin Mas berenang di blue ocean tanpa lawan gitu kan. Nah, iya kan gitu loh Mas. Jadi sebetulnya merayakan alam tropika itu karena gini, Oh social iya, boleh juga ya. forestry. Merayakan alam tropika. Karena social Iya, iya, forestry iya, itu iya. dia program. Jadi dia ada bau-bau pemerintahnya gitu atau bau-bau pokoknya berat gitu. Iya. Tapi alam tropika is something yang real, it's us gitu Mas. Dan kita tahu apa yang kita lakukan dengan alam tropika ini. Oke, Brazil mau ngomong apa gitu. Kita punya alam tropika berbeda gitu. Iya, wah itu menarik untuk kita pakai hashtag, pakai apa namanya, name tag untuk 33 tahun Latin nih. Wah, alam tropika tuh Merayakan gila alam banget Mas. tropika. Iya. Wah, terima kasih Mbak Yana, nanti kita diskusikan. Nah ini ada lagi dari Bambang Tridaksoko. Berarti penting untuk memahami desa dari orang yang memang tinggal di desa. Nilai atau value activity yang ada di desa ini juga bisa menjadi daya tarik untuk orang berkunjung ya. Nah, gimana tuh, Pak? Mas Bambang, Mas Bambang Ya, betul? ya Oh, Pak Bambang. terima kasih Mas Bambang. Mas Bambang, karena itulah saya sekarang lagi getol-getolnya bikin rural tourism, agrotourism, Hmm. pokoknya yang kayak gitu. Cuman bedanya dengan rural tourism kami bukan desa wisata yang yang Selfie gitu ya. ditata jadi kayak gitu, tapi rural tourism itu adalah bentuk pendidikan di mana kayak live in, kayak KKN zaman dulu gitu. Iya, ya. Jadi, Oh, menarik tuh. iya, jadi memang kita kalau kalau rural tourism itu di-frame sebagai cara untuk mengapresiasi dan sebagai cara untuk basuh jiwa atau retret, maka kita memandang desa itu berbeda. Waktu kita KKN kan kita disuruh gitu loh. Jadi kita nggak sempet Tugas, gitu. sibuk dengan Jadi ada, tugas. Ya. Tapi itu pengalaman yang menarik ya, karena ya kita kan? betul-betul tinggal di Saya nggak desa. ngerti loh Mas, kenapa Ya. sekarang nggak ada. Eh, Kayaknya sekarang juga ada juga bisa milih ada kerja lapangan gitu, seperti itu kayaknya deh. Ya, kalau umpamanya saya mikir yang boleh KKN ke desa itu hanya yang berprestasi gitu. Itu loh Mas. Hmm. Jadi atau hadiah buat pegawai di pemerintahan gitu, yang ini bisa dikirim ke desa gitu untuk. Jadi it's a reward gitu. Saya Reward ya. bayangkan gitu. Karena Mas, Hmm. aduh Mas, bener-bener deh. Saya itu rasanya saya nggak punya apa-apa, tapi saya rasanya kaya luar biasa karena saya pernah ngerasain IWP-nya Bu Fatin itu, saya pernah bantuin dia bikin kue, saya pernah bikin jualan, saya pernah ikut nandur. Nggak ada yang bisa lawan. Gitu Mas, maksudnya ada sih, tapi maksudnya kan orang-orang nggak banyak yang pernah ikut nandur gitu misalnya gitu loh Iya, Mas. iya. Jadi kalau kita mengkoleksi hal-hal yang kayak gitu, yang bermakna untuk kita, Mbak Suci, maka kita insya Allah gitu nggak tergoyahkan rasa bahagianya karena kita tahu apa yang important for us gitu kan.
Jadi terserah aja mereka punya definisi tentang bahagia itu kayak apa gitu, atau sukses itu kayak apa gitu. Jadi kampanye merayakan Indonesia itu basically itu, Mas. Cuman itu gitu loh. Dengan segala macam riuh gemuruh yang aneh-aneh itu gitu. Iya, Kita iya. harus Ya. aneh gitu, Mas. Kalau enggak orang enggak perhatiin gitu. Betul, betul. Jadi orang akan tertarik untuk melihat apa sih ini, binatang apa ini. Namanya aja saya juga senang juga itu merayakan Indonesia gitu ya. Jadi kita memang seperti pendekatan Mbak Yana mengapresiasi kan, merayakan pasti merayakan yang menyenangkan. Kita melihat sesuatu itu dengan Tapi saya dimarahin orang kacamata. banyak, Mas. Saya dimarahin teman saya dari Singapura, Pak Kirjohari itu. Dia bilang, Mbak Yana katanya, begitu Mbak bikin merayakan Indonesia, dia sudah punya hidupnya sendiri. Saya bisa merayakan Indonesia dengan cara saya, Mbak Yana dengan cara Mbak Yana. Jadi semua orang ingin merayakan Indonesia, dan saya punya teman-teman bule banyak sekali yang merayakan Indonesia gitu, Mas. Iya, iya. Oh, ini ada dari Taufik, langsung itu dia pasang hashtag 33 tahun Latin merayakan alam tropika. Ya, mulai merayakan alam tropika. Ya, ada dari Adinda Egrena, dengan pengalaman Mbak Yana, sebenarnya sudah berapa banyak lembaga yang menggunakan appreciative inquiry, strength based transformation dalam proyek pengembangan masyarakat yang dilakukan. Nah, ini menarik nih pertanyaannya, Mbak. Mbak Egre, kayaknya lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sama dengan saya kira-kira melakukan hal yang sama. Yang tidak melakukannya itu malah mungkin di tempat-tempat yang membuat keputusan-keputusan ya, mungkin gitu. Jadi sebetulnya makanya saya pengen sekali berdoa tiap malam sama Tuhan. Kalau kita bisa bikin program-program yang bisa bikin bapak-bapak pembuat keputusan itu jadi mau gitu turun gunung gitu. Kemudian melepas semua kegelisahan dan keraguannya dan segala macam itu, dan merasakan yang namanya sejahtera tuh ini loh Pak gitu, ini loh gitu tuh, yang sederhana ini gitu. Saya bikin Mas, namanya leadership retreat. Jadi itu teman-teman yang mau pensiun, itu kan aduh gelisahnya luar biasa. Ini CEO ya. Oke, leadership retreat ya. Itu saya bawa ke desa-desa itu. Saya kurang ajar banget sih. Itu Mas, pulang bahagianya ya luar biasa. Jadi bahagia itu emang ada skills. Memang yang namanya inisiatif atau pengaruh itu memang harus kayak racun. Jadi bungkusnya tuh harus cantik gitu loh Mas. Kayak virus. Jadi percuma kan saya cerita gitu. Gini loh caranya jadi bahagia, cannot be like that gitu. Makanya Betul. saya Harus bikin melakukan, harus melalui pengalaman ya. Iya, makanya saya bikin tim-tim alignment kayak gitu Mas, yang pulangnya itu mereka karena udah disangkutkan gelisahnya itu di tempat lain gitu, terus gitu menemukan solusi untuk banyak hal gitu. Retret itu Mas. Oke, Mbak Yana, kita 5 menit lagi, mungkin 4 menit lagi. Nah, satu hal yang ingin saya tanyakan, apa bayangan Mbak Yana tentang social forestry dan desa masa depan? Nggak masa depan, harus sekarang dimulai, duduk, Harus mulai sekarang. langsung apa yang mau dilakukan, di mana mau dilakukan, siapa yang mau jadi ininya, langsung tuk. Desember jadi apa, Juni kita lihat apa, dan saya bayangin kita rekamnya dalam bentuk film gitu, dan Mas tetapkan kapan Mas mau bikin something yang bisa digembar-gemborkan ke negeri-negeri tetangga, kita punya ini loh gitu loh Mas. Gitu. Jadi kita punya success case Betul. yang terekam.
Dan itu disebarkan ya, berita baik yang Udah ngintip. disebarkan seluas mungkin. Film yang Mas bikin udah saya intip, bagus banget. Bagus banget gitu. Ya, Hmm. ya, itu akan kita produksi terus-menerus, dan kita mau buat juga social forestry living, Mbak. Nah, itu mungkin bisa kombinasi dengan program-program Mbak Yana tuh. Mbak Yana buat program apa ya, biar kita datang untuk memvideokan, kita produksi sebagai salah satu jadi kita ingin melihat bahwa social forestry ini ya memang bagian dari kehidupan masyarakat. Bukan hanya desa, tapi kita juga, karena kita juga tergantung pada produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di desa kan, yang di kota ini. Saya lebih gila lagi kali, karena saya mikir gini, kan namanya kota itu kan ada paru-paru kota, terus mereka bikin hutan. Kalau saya bayangkan, kalau Mas tanya visi saya apa, ya setiap desa bikin hutan gitu. Ya, bikin hutan di kota. Enggak, di desa. Oh, di desa. Iya, Nah, jadi kan mereka bisa juga mungkin, menghadirkan hutan desa di kota gitu. Gimana tuh? Ya, membuat sebagian kota itu menjadi hutan. Itu sebetulnya sih. Jadi, Mas, keren banget, keren banget. Persis, keren banget. Oh ya, Mas tadi Mas tanya kan, apa pendapat saya tentang di masa depan orang tinggal di urban? I don't think so, karena yang saya amati di Australia itu tahun 2000-an aja orang-orang kota udah pindah ke pinggir semua. Kemudian ada gerakan-gerakan anak-anak muda di Eropa yang mengidentifikasi kota-kota di mana mereka kepingin pindah. Kemudian sekarang mereka jadi nomad yang bisa kerja dari mana aja. Mereka memilih country living. Kemudian di Amerika ada gerakan yang namanya hometown, mereka revitalisasi kota-kota kecil. Jadi gimana? Nggak akan bisa urban ya, itu. mudah-mudahan peneliti-peneliti urban itu salah karena menggunakan kerangka pikir yang lama, Pak. Iya. Bukan kerangka pikir yang baru dan bukan kerangka pikir masa depan. Atau mereka nggak ketemu COVID waktu itu? Belum, Kan? iya belum. Iya. Karena dengan COVID memang banyak hal berubah. Oke, Mbak Yana, setengah menit ada closing statement. Silakan. Terima kasih banget. Very happy diundang. Seneng banget. Dan saya menantikan mimpinya Mas Dwi dan teman-teman di Latin itu terjadi bermunculan. Harus. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Mbak Yana Arsyadi yang berbagi gagasan luar biasa sore ini. Senang sekali bertukar pikiran dan mendengar pengalaman dan pengetahuan serta mimpi Mbak Yana ke depan. Mudah-mudahan gagasan social forestry dengan desa yang bisa memberikan kemakmuran pada rakyat, desa yang menjaga dan merawat hutan dan sumber daya alamnya, dan juga desa itu menjadi modern, bisa kita wujudkan dan menjadi masa depan Indonesia ke depan. Terima kasih Mbak Yana, sampai jumpa di lain kesempatan. Jaga kesehatan dan sukses selalu. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kawan-kawan Lestarilah Indonesia, perbincangan sore ini pada musim yang ke-8 dengan Mbak Yana Arsyadi, seorang konsultan yang sekarang mengembangkan komunitas merayakan Indonesia sebagai wadah riset and development dan memperkenalkan atau membantu merevitalisasi desa dan kekayaan yang ada di sana, mengenalkan desa kepada para profesional, pada orang-orang urban, dan mendorong kita semua untuk melihat desa sebagai sesuatu yang memberikan inspirasi dan kehidupan yang lebih baik ke depan. Demikian, terima kasih semuanya, baik kawan-kawan yang di kanal YouTube Lembaga Alam Tropika maupun yang ada di Instagram
Latin. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Sampai jumpa pada musim ke-9 berikutnya. Pantau terus, jangan lupa subscribe kanal Lembaga Alam Tropika Indonesia ya. Ya, oke. Sip. Matur nuwun. Terima Dadah. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.